Halo warga intelektual sekalian, menurut keyakinan saya, Bali itu sangat butuh yang namanya daerah istimewa atau otsus atau otonomi khusus seperti Aceh misalnya, seperti daerah istimewa Yogyakarta misalnya. Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena menghindari wisata halal gitu? Apakah itu alasannya? Apakah menghindari yang namanya invasi dari luar gitu? Apakah untuk menghindari punahnya agama lokal gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian baru-baru ini lagi viral di media sosial, ada seorang senator yang sangat kontroversi berasal dari Bali mengatakan, kita sudah mengusahakan untuk menjadikan Bali itu sebuah provinsi istimewa atau otsus, tapi ditolak. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Bali itu layak provinsi otsus atau provinsi yang diistimewakan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian Gubernur Bali pernah mengatakan, kita nggak butuh daerah istimewa kok, kita nggak butuh otsus kok. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Bali itu benar-benar mutu atau tidak? Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, ya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Kemudian baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana Presiden India sangat salut dengan candi-candi yang ada di Konoha seperti Candi Prambanan dan lain sebagainya. Wow, luar biasa. Bayangkan kalau Candi Prambanan itu diratakan, dihancurkan. Apakah Perdana Menteri India masih bisa menikmati Candi Prambanan seperti sekarang ini? Kenapa zaman sekarang ini banyak orang yang anti dengan candi? Padahal orang India salut takjub dengan Candi Prambanan yang di Konoha. Kemudian baru-baru ini ada informasi yang mengatakan ternyata Amerika memberikan kembali, memulangkan kembali dua arca Buddha yang berasal dari hasil pencurian. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang mencuri arca ini? Apakah orang Amerika atau orang Indonesia yang menselundupkan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa arca ini bisa hilang gitu ya? Atau dicuri gitu? Apa kelebihan daripada arca Buddha ini? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, saya tidak akan berpihak pada siapapun, ya langsung saja kita ke pembahasannya. Siapa yang suka Bali itu merdeka? Saya cuma bertanya ya, saya tidak memberikan jawabannya. Siapa yang suka Bali itu negara, bukan negara, sorry, yang suka provinsi istimewa? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Menurut keyakinan saya sangat sepakat dengan ya, orang-orang yang mengatakan bahwa Bali itu butuh provinsi khusus atau provinsi istimewa gitu. Artinya gini, ya seperti yang kita tahu bersama bahwa sebelum-sebelumnya itu kan ada rumor yang mengatakan bahwa Bali itu harus dihalalkan gitu ya, wisata Bali dan sebagainya gitu. Saya nggak tahu informasi ini, maksudnya saya nggak tahu ide ini apa tujuannya gitu ya. Apakah menghancurkan wisata Bali? Kalau saya mengatakan, oh di Bali itu kan banyak orang yang berbikini dan lain sebagainya. Nanti mereka masuk neraka gitu. Warga Konoha kan banyak mengatakan seperti itu ya. Jadi gini guys, ya gini. Saya akan menjelaskan di sini secara ya rinci ya. Mohon maaf ya. Ini agak sensitif memang, tapi saya akan jelaskan gini. Kalau misalnya Anda mengatakan ya orang-orang yang berbikini di Bali itu kan bikin semacam dosa gitu ya. Mereka nanti akan masuk neraka gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bagian daripada keyakinan atau tidak? Kalau ada orang mengatakan bahwa orang yang berbikini itu masuk neraka gitu, orang-orang bule yang ada di pantai Bali itu masuk neraka, ya orang-orang Bali itu akan masuk neraka dan sebagainya. Apakah ini keyakinan atau fakta ilmiah? Saya cuma bertanya. Ya, ini jelas keyakinan. Apa definisi keyakinan? Definisi keyakinan itu kita menganggap bahwa suatu hal itu benar, walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Harus digarisbawahi ya, tidak terbukti secara ilmiah dan secara langsung. Artinya kalau ada orang mengatakan bahwa orang bule itu masuk neraka, orang Bali masuk neraka, itu keyakinan atau klaim sepihak, opini, itu bukan fakta yang sebenarnya. Lah kok gitu?
Kok lu seolah-olah membela orang berbikini? Nah, yang jadi pertanyaan, ya, emang kalau semua orang itu dibungkus, tidak ada lagi yang namanya kejahatan. Lalu bagaimana dengan di pesantren-pesantren? Itu kan dibungkus, tapi ada tuh kejahatan tuh, ya kan? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Ya, kemudian kalau misalnya mengatakan, lah kok lu nggak percaya sama neraka? Dari sudut pandang keyakinan, saya percaya dengan neraka. Ya neraka itu kan bisa aja jadi metafor gitu ya, perumpamaan misalnya bisa aja kan. Dari sudut pandang keyakinan saya percaya dengan neraka. Lah lu kan percaya dengan neraka, ya kenapa lu nggak yakin dengan neraka? Ya kan namanya keyakinan. Kita kembali lagi ke definisi keyakinan itu sendiri. Keyakinan itu artinya kita percaya suatu hal itu benar, walaupun itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau secara langsung. Nah, apakah ini fakta ilmiah? Ini bukan fakta ilmiah. Kalau misalnya mengatakan orang yang berbikini di Bali itu masuk neraka, apakah ini fakta ilmiah? Ini bukan fakta ilmiah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Coba mana buktikan. Buktikan secara ilmiah bahwa neraka itu ada. Bukan berarti saya menolak neraka, enggak. Saya enggak benci dengan neraka, saya enggak benci dengan agama, enggak. Tapi kita pahami dari sudut pandang keilmuan, biar kita enggak keblinger gitu, otaknya jangan bodoh gitu ya. Kita tuh diketawain sama orang bule guys, biar kita enggak diketawain gitu, biar kita pahami gitu. Dari sudut pandang ilmiah, ini enggak bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa neraka itu ada. Lah, gimana dong para koruptor-koruptor? Ya udah habisin aja di dunia, enggak usah sampai ke akhirat segala gitu. Ya kan? Kalau misalnya mengatakan, oh kok lu nggak percaya dengan neraka? Bukan nggak percaya, ya gue yakin dengan neraka. Tapi gue paham bahwa keyakinan itu, ya itu klaim sepihak gue gitu. Ya itu bukan kebenaran gitu, bukan fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya neraka itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau misalnya mengatakan, lah bisa saya enak jidat dong di sana berbikini dan lain sebagainya orang bule. Apakah itu merugikan orang lain? Enggak kan? Kalau ada orang bule berbikini di Bali, apa merugikan orang lain ya? Bisa bikin dolar, bukan dolar sorry, rupiah runtuh gitu. Enggak kan? Apakah mengganggu orang lain? Apakah ngebunuh orang lain gitu? Apakah mereka itu mengancam pembunuhan? Enggak kan? Itu yang jadi permasalahan. Ini susah dipahami ya. Warga Konoha itu ya sedikit-sedikit sesat ya, sedikit-sedikit neraka. Sedangkan agama kita juga belum tentu benar, iya kan? Kan definisi daripada agama itu kan apa? Agama itu kan keyakinan ya. Agama itu kan keyakinan. Nah, keyakinan itu sama seperti klaim sepihak. Ya, kan tidak ada bukti secara langsung. Ya, kalau kita mengatakan bahwa orang-orang Bali itu masuk neraka, orang bule yang di pantai itu masuk neraka, itu klaim sepihak, coy. Itu tidak terbukti secara ilmiah. Nah, segala sesuatu hal yang tidak terbukti secara ilmiah masih klaim sepihak itu ngapain kita paksakan terhadap orang lain? Kan konyol, tolol itu namanya, bodoh itu namanya. Tapi kita nggak nyadar bahwa kita itu bodoh. Jadi orang-orang bule berpikir kita itu bodoh gitu. Lah, kenapa orang bule itu berpikirnya seperti itu ya, liberal gitu ya? Apa alasannya? Ya karena mereka juga pernah mengalami seperti kita gitu ya. Bahkan Eropa lebih parah zaman dulu. Tapi mereka menyadari itu, mereka berubah gitu. Eropa dulu masih percaya dengan sihir, guys. Kalau ada orang sakit itu dianggap kena sihir gitu. Itu saking bodohnya dulu orang Eropa. Tapi mereka menyadari apa? Menyadari itu karena apa? Karena mereka rajin baca buku ya. Ya mereka rajin baca data, riset dan sebagainya. Lalu mereka sadar, ternyata ini nggak boleh. Ya surga dan neraka juga masih klaim sepihak gitu. Ya orang-orang Kristen di Eropa dulu seperti itu masih percaya dengan bahwa oh ini kutukan Tuhan. Ada yang seperti itu. Ya jadi please lah ya jangan ini ya, mohon maaf ya, jangan otaknya itu jangan terperangkap di masa lampau gitu ya. Harus bergerak gitu ya. Bukan berarti saya mengatakan ya Anda yang nutup video itu tidak beragama. Enggak. Saya tidak ngajak yang nutup video untuk tidak beragama. Tapi biar kita pahami ya bahwa agama itu ya sebatas klaim gitu ya. Bisa dikatakan klaim sepihak. Agama gue yang paling benar, agama yang paling masuk akal. Itu kan klaim sepihak. Nggak bisa dibuktikan secara empiris, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah juga gitu. Ya, apakah orang yang tidak beragama itu jahat? Enggak juga. Justru negara yang paling jujur, negara yang paling toleran di dunia ini, negara-negara apa? Negara-negara Skandinavia, negara-negara Nordik ya. Itu faktanya gitu. Itu menurut data. Ya, saya tidak ngarang gitu. Ya. Jadi gini ya. Kita itu kan sedikit-sedikit menyesatkan orang lain gitu. Seolah-olah kita itu paling suci gitu ya. Ya paling wow gitu ya.
paling bermoral gitu. Ya padahal kelakuannya macam setan gitu. Jadi jangan seperti itulah. Ya, jadi menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, kenapa Bali itu ya mengusulkan yang namanya provinsi khusus itu ya untuk menghindari seperti ini ya, menghindari invasi gitu ya, menghindari ya takutnya nanti Bali itu dijadikan wisata halal. Bali akan kehilangan mata pencarian gitu. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian ya bagi orang Bali ya mohon maaf ya, saya tidak memaksa ya. Saya tidak hanya memuji Bali di sini, tapi saya juga mengkritik ya berkali-kali saya mengatakan. Bali terlalu toleransi juga nggak boleh guys. Karena nenek moyang kita dulu toleransi banget dengan agama dari luar. Sehingga agama kita itu punah. Majapahit itu toleransi banget dengan agama luar. Saking toleransinya agama Majapahit ya hampir punah kan. Agama Majapahit ya sekarang ini tinggal yang ada di Bali kan. Agama-agama lokal lainnya sudah banyak yang punah. Ya, itu yang perlu kita pahami guys. Ya mohon maaf saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Bagaimana dengan OKSUS? Otonomi khusus. Sebenarnya tanpa otonomi khusus juga sebenarnya zaman sekarang kan sudah ada otonomi daerah ya. Perda, peraturan daerah. Nah ini yang jadi permasalahan. Perda ini simpang siur gitu ya. Atau kadangkala perda ini banyak ya, kalau saya perhatikan bertentangan dengan konstitusi gitu ya. Bertentangan dengan undang-undang. Seperti misalnya nih, ada perda tentang pendirian rumah ibadah. Nah, perda ini bertentangan dengan yang namanya hukum yang ada di atas gitu ya, konstitusi. Ini yang jadi permasalahan. Ini kerjaan siapa sih sebenarnya? Ya mohon maaf ya, saya tidak menyalahkan siapapun di sini ya. Ini karena faktor daripada Pak Gus Dur. Gus Dur lah sebenarnya yang memberikan perda atau yang memberikan otonomi daerah. Kita tuh sebenarnya sudah jadi negara federal guys, tanpa kita sadari. Cuman kita secara tidak terang-terangan. Jadi Bali tidak jadi negara otonomi khusus pun sudah punya perda. Cuman perdanya itu jangan bertentangan dengan konstitusi, itu permasalahannya. Di Konoha kan banyak orang melarang pembangunan rumah ibadah itu ya karena apa? Karena ya, perda-perda daerah gitu ya. Jadi ada semacam raja-raja kecil gitu dan bertentangan dengan konstitusi. Ya, yang bikin ini dulu Pak Gus Dur. Saya tidak menyalahkan Pak Gus Dur di sini ya, di Seklamoron ya. Tapi ya Gus Dur sangat berpengaruh ya. Ada juga kebaikan Gus Dur seperti misalnya menerima agama dari luar seperti Confucianism, ya Bapak plural dan sebagainya. Tapi ya beginilah kalau pemuka agama jadi pemimpin gitu, jadi presiden. Apakah banyak manfaatnya atau tidaknya? Ini yang jadi pertanyaannya. Bagaimana pemerintah Gus Dur? Tapi salah satu presiden paling lemah itu adalah Gus Dur guys. Ya, salah satu presiden yang paling lemah. Kemudian selain itu, ya kalau saya perhatikan Bali ini, ya mohon maaf bagi yang video ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Bali ini sangat-sangat luar biasa gitu ya, toleransinya. Sangat luar biasa terhadap bule, ramah banget gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah dipengaruhi oleh ajaran agama itu sendiri? Yes, itu sangat mempengaruhi ajaran agama. Karma pala itu sangat mempengaruhi. Kenapa di Bali itu tidak ada menjarah truk terguling? Karena pengaruh daripada karma pala ya. Kemudian selain itu, ya baru-baru ini Perdana Menteri India sangat kagum dengan candi-candi yang ada di Konoha guys. Seperti Candi Prambanan dan lain sebagainya. Wah. Jadi kita harus menjaga candi ya. Jangan sampai dirontokkan gitu, diruntuhkan gitu. Dulu di Afghanistan candi itu dirobohkan guys, diruntuhkan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasannya itu karena di sana itu nggak ada minoritas. Kalau ada kalau mereka ada minoritas seperti di Konoha sekitar 20%, 30% nggak bakal itu dihancurkan. Afghanistan itu kan 99% satu agama ya. Sehingga mereka sepakat gitu ya. Ya mereka meruntuhkan arca gitu ya, meruntuhkan candi-candi yang ada di sana ya. Sekelas Candi Borobudur gitu ya, atau patung Siddhartha Gautama. Ya mereka menghancurkan itu karena apa? Karena mereka ya dipengaruhi oleh agama gitu.
Lah, kok gitu? Apa hubungannya? Ya karena dianggap berhala, patung Siddhartha Gautama itu dianggap berhala. Padahal berhala itu kan kalau patungnya dimakan, itu baru berhala. Ini yang susah dipahami ya. Kemudian selain itu, ya kalau saya perhatikan, ya Konoha itu susah memahami apa definisi berhala. Berhala itu kan macam-macam. Ada yang berhala sama sepak bola, ada yang berhala sama pemimpin, ada yang berhala sama MBG, ada yang berhala sama Kejagung, ada yang berhala sama Selin, ada yang berhala sama korupsi, ada yang seperti itu. Ada yang berhala sama konten kreator, ada yang berhala sama simbol-simbol agama. Jadi berhala itu macam-macam. Tidak bisa hanya satu definisi gitu ya. Ada banyak definisi berhala. Jadi kita aja nggak memahami apa definisi berhala. Candi itu bukan berhala, itu seni guys. Ya, nggak ada istilahnya kalau kita percaya candi itu kita masuk neraka, nggak ada. Ya, neraka juga nggak bisa buktikan secara ilmiah ya. Kemudian selain itu ya kalau saya perhatikan ternyata guys ya arca-arca di Konoha itu banyak yang diselundupkan gitu ya. Seperti yang baru-baru ini viral di media sosial seperti misalnya ada pencurian arca Buddha. Ada 2 arca Buddha itu dikembalikan oleh Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang mencuri arca ini? Apakah orang Amerika atau warga Konoha? Jadi yang menjual arca itu adalah warga Konoha dari perdagangan gelap gitu ya. Dan dikembalikan gitu. Kenapa? Karena itu dianggap harta karun gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang salah? Yang salah itu warga Konoha, kenapa menjual arca gitu. Ya, kita tuh terkenal dengan bangsa yang suka menjual, memalsukan gitu. Kita harus menerima itu. Ya pada faktanya seperti itu. Kita terkenal dengan seperti itu ya. Barang-barang antik di Konoha itu banyak yang palsu gitu. Ya, itu tuh terkenal guys, dunia antik. Ya, dunia barang-barang antik. Nah, apakah Amerika itu jahat? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau Amerika itu jahat, kenapa mereka mengembalikan 2 patung arca Buddha ya kan? Itu yang jadi pertanyaan. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpikir Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih telah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.